Corona dalam tinjauan akidah ya. Pertama, setelah corona muncul, saya lihat di medsos tanggapan ulama-ulama daerah, ulama-ulama nasional, ada terjadi khilafiyah dan perbedaan pendapat. Khilafiyah ini kita lihat secara akidah dan berbagai tinjauan. Ini penting. Saya kemarin naik mobil, jangan cerita ulama dulu, masyarakat yang di pesawat itu, dia tawakalnya tinggi. Ya, pertama ada gaya tidak acuh, gaya tidak peduli, kemudian ada gaya tidak bisa menempatkan dalam tinjauan akidah. Saya naik travel ke Padang Panjang, mobil saya sudah duluan ke pesantren. Karena malamnya saya capek, suruh istri berangkat dulu, paginya saya susul pakai travel umum. Saya duduk depan. Sopirnya ini merokok-rokok aja, santai aja. Itulah Pak Haji, sekarang Tuhan orang sudah bertambah. Apa itu? Corona. Mereka lebih takut pada corona daripada kepada Allah. Kalau saya nggak peduli, nyawa sudah ditentukan oleh Allah, ajal sudah di tangan Allah. Kalau mati ya mati, nggak mati ya nggak bakal mati. Imannya sedang tinggi. Gimana kita mau bantahnya? Saya bingung juga. Kalau saya bantah, ternyata bapak gitu juga dia, ustadz gitu juga, kan kacau kita. Terpaksa kita ikutin, Bu. Dia sedang semangat. Semangat dia. Ajal di tangan Allah, betul. Ya nah, tapi semuanya ada kaedahnya. Saya nggak bantah. Ulama-ulama sekarang berfatwa, dikritiknya fatwa MUI, ke fatwa ulama. Saya bilang ulama Azhar begini, ulama dunia begini. Wah, dibantah. Kawan-kawan jemaah tabligh kena di Malaysia, ratusan ijtima. Apa salah kata pendakwah mereka? Kirim kami ke Wuhan, kami selesaikan. Gawat. Masyarakat juga seperti itu. Tawakal tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita temukan begitu juga di medsos. Bahkan ulama, ada sahabat-sahabat kita di Jakarta, takdir sudah tangan Allah, serahkan pada Allah. Nah, ini nggak bisa. Nah, kita tinjau dulu aliran akidah dalam Islam dalam menyikapi sebuah usaha. Terbagi kepada 3: Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, Al-Qadariyah. Ketiga, Jabariyah. Ahlus Sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Apa beda Qadariyah ini? Mereka cenderung tidak mengimani takdir. Mereka segala sesuatu itu tergantung usaha kita. Tergantung usaha kita. Jabariyah menyerahkan segala yang terjadi pada kita itu takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Nah, kalau dia misalkan nanti kalau dia mencuri, tertangkap, masuk kantor polisi, Allah mentakdirkan saya. Nah, nanti kalau suami ibu berpoligami, diam-diam, yuk ke bapak kau poligami, itu takdir mah. Ya, hati-hati nih. Gak ada yang mau ya. Apakah ibu hati juga? Ini takdir. Ya, nah. Sebenarnya ikut saliru ma'an, ini tapi takdir. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, kalau seseorang naik ke puncak masjid ini, terjun ke bawah pakai akidah Jabariyah, terserah keputusan ajal di tangan Allah, kepalanya ke bawah dulu, apa yang terjadi?
Kok patah-patah Pak? Itulah yang nggak ada dalam takdir. Saya nggak tahu kalau ini ada gitu. Takdir di tangan majbur. Majbur, dia terpaksa. Dia ini sudah di set seperti itu. Apa dalil-dalil mereka? Dalil qadariyah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ini dia qadariyah. Kita menentukan. Ya. Kemudian Jabariyah apa? Surat Al-Hadid. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi, juga tidak pada diri kalian, wala fi anfusikum illa fi kitabin, kecuali sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwanya kami jadikan. Sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang terjadi? Sudah ada ketentuan. Al-Hadid. Al-Hadid ayat 21 atau berapa? Coba lihat nanti. Ya. Ini Jabariyah. Terus kalau sekarang dibawa kepada kasus corona yang tinjauan medis saja tanpa peran ilahi, qadariyah dia. Terus kalau seandainya Jabariyah, semuanya sudah ditentukan Allah, nyawa di tangan Allah, nggak perlu khawatir-khawatiran, lakukan saja apa sajalah, pokoknya tergantung Allah, nggak perlu risau. Ini Jabariyah, ini kacau ini. Sudah mulai banyak muncul ceramah-ceramah seperti ini. Orang nggak tahu kaidah akidah itu. Terus bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, lihat baik-baik. Ahlus Sunnah wal Jamaah, bertemunya af'alul ibad, perbuatan seorang hamba, perbuatan para hamba. Af'alul ibad ini perbuatan hamba, ya, dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qada dan iradah Allah. Iradah Allah. Dan bertemunya ini, maka dia jadi takdir. Dia jadi ini qada. Di sini adalah qada. Nah, manusia berbuat, Allah merestui atau tidak merestui, Allah memberikan keputusan, keputusan itulah yang jadi takdir. Paham? Jadi apa? Ikhtiar dari manusia, keputusan di tangan Allah, dan itulah takdir. Perbuatan manusia, qada dari Allah, wal qadar hasilnya, takdir hasilnya. Maka beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat dalil-dalil mereka ini. Qadariyah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai Allah sendiri yang merubah nasib mereka, sampai mereka sendiri merubah nasib mereka. Apa itu maksud? Sepintas manusia menentukan. Sepintas ayat itu manusia menentukan. Kalau nyoba buat sukses, maka jadi nanti seperti korun, saya karena saya yang hebat, karena saya begini, usaha saya. Itu dia dengan. Nah, sidang jemaah, coba lihat ayat itu baik-baik. Sesungguhnya Allah, innallaha la yughayyiru, Allah tidak merubah nasib suatu kaum, hatta, jadi keputusan ada tangan Allah. Allah tidak menentukan keputusan terhadap suatu kaum. Siapa menentukan itu? Hatta yughayyiru ma bi anfusim, sampai Allah
ya sampai mereka menentukan nasib mereka, berbuat untuk diri mereka. Berarti apa itu? Di situ ada ketentuan Allah yang disyaratkan dengan perbuatan usaha manusia. Paham tak? Jadi bukan manusia menentukan. Sepintas, ya itu tergantung dia, kalau dia ingin merubah nasibnya berubah. Bukan. Dia berusaha merubah nasibnya, Allah yang akan menentukan perubahannya. Paham tak? Bisa paham? Nah, orang banyak silap di sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah artinya apa? Allah kalau mau merubah suatu kaum ada syaratnya. Kalian berusaha. Kalian sendiri berusaha merubah nasib kalian. Ah, ini dia. Berarti apa itu? Takdir, keputusan Allah itu disyaratkan ada ikhtiar. Maka perbuatan seorang hamba bertemu dengan keinginan Allah dan keputusan Allah, jadi takdir dia. Paham? Jadi apa? Ternyata Ahlussunnah menggabungkan usaha yang menjadi usaha segala sesuatu tergantung usaha. Jadi usaha dan penyerahan diri kepada Allah, Qadariyah, Jabariyah digabungkan bersatu menjadi Ahlussunnah wal. Bisa paham ya? Jadi nggak ada cerita lagi kalau seandainya terjadi musibah, terserah sajalah nyawa ini. Cobalah terjun di atas masjid ke bawah, serahkan nyawa pada Allah. Kalau kau mati ke dia indah itu biar aja. Jadi dalam menyikapi kasus corona ini, sidang jemaah harus ada usaha sesuai dengan SOP kesehatan. Safety-nya bagaimana? Saya sebenarnya ingin perkenalkan dengan ibu-ibu, kok kopi lah dingin tadi lah ini. Padahal kopi kok ya setengah. Kopi lama tapi setengah. Iko pandai mana orang. Tibunan lama sengenek. Tibunan manis banyak. Jadi di dalam menyikapi kasus corona ini, ada orang memakai Qadariyah, ada orang memakai Jabariyah, yang kita harus sesuai dengan SOP Ahlussunnah wal Jamaah. SOP-nya apa? Sesuai akidah. Ikhtiar dulu, baru tawakal. Jangan tawakal dulu baru. Contoh, jangan ngumpul jemaah tabligh di Malaysia, terpapar ratusan orang. Sekarang jemaah tablighnya pecah dua ini. Yang di Indonesia ngumpul pula di Makassar, saya termasuk diundang. Ngumpul di Makassar sekarang ini. Padahal yang di Malaysia terpapar. Kenapa? Karena dia berbeda ini. Ini mereka pecah dua. Kalau situ berkumpul, kawan sabalah berkumpul, kawan sabalah sekolah, jangan sampai tidak kumpul lah. Karena kalau lewat. Terjadi. Apa? Tawakal. Jabariyah. Bagaimana tinjauan serakidah? Sidang jemaah dalam kasus wabah, kita menyikapi dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu sidang jemaah? Kejadian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ada wabah penyakit kuas yang ada di Syam. Sebagai khalifah, Umar merasa dituntut untuk datang menjenguk rakyatnya. Tetapi ketika itu oleh sesepuh Quraisy dilarang. Jangan, nanti engkau terkena, sudah banyak yang meninggal. Pada wabah kuas itu ribuan sahabat penduduk meninggal, di antaranya sahabat. Termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, termasuk Muaz bin Jabal meninggal di wabah kuas. Ketika sebagian menuntut Umar untuk datang, Abu Ubaidah bin Jarrah menuntut Umar untuk datang, itu kan rakyatmu. Kata yang lain, jangan, nanti khalifah terkena. Kalau begitu kan sudah ada takdir tangan Allah. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, sudah tentukan sama Allah. Kenapa kita
Takut pula kalau kamu kena, kalau sudah ditakdirkan kena, ya kena. Kalau nggak ditakdirkan kena, nggak kena. Akhirnya bagaimana? Terjadi perdebatan. Pola tadi arah kepada tingkat tawakal yang kebablasan. Terus datang Abdurrahman bin Auf. Ya Khalifah, aku pernah mendengar hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, hadis Bukhari, apabila suatu kampung terkena wabah penyakit, maka orang kampung itu dilarang keluar dan orang luar dilarang atau riwayat macam begini, orang luar dilarang masuk dan orang yang tertinggal di situ tidak boleh keluar. Dalam riwayat lebih lengkap, apabila ada yang meninggal, dia bersabar dan meninggal di situ disebabkan penyakit, dia syahid. Dia syahid. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Umar akhirnya bagaimana? Memutuskan untuk tidak berangkat ke sana. Dia protes lagi. Kalau begitu engkau lari dari takdir. Apa kata Umar? Siapa yang lari dari takdir? Aku tidak lari dari takdir. Aku lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Nah, itu dia. Lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Jadi gimana sedang jemaah mendudukkan persoalan ini? Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita, dengan hukum sebab akibat, kita menentukan takdir kita setelah kita memilihnya. Paham tak? Yang hukum sebab akibat, yang soleh hasilnya masuk surga, yang toleh masuk neraka, yang rajin sukses, yang malas begitu, sesuai dengan hukum alam. Terjun dari puncak masjid ke bawah, takdirnya takdir orang terjun ke masjid apa dari tempat yang tinggi, patah-patah itu berbah. Ya nak, jangan pula nanti pergi ke rel kereta api terserah takdir, dihadang kereta api itu. Apa yang terjadi? Begitu juga kasus corona. Jangan gampang-gampang menghakimi dengan perkara ajal, itu umum sekali. Maka usaha wajib. Itu ada syariatnya. Nabi melokalisir, mengisolasi daerah yang kena wabah. Tidak boleh keluar. Jangan bawa virus keluar. Begitu juga, jangan masuk wilayah seperti itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu ada usaha. Jadi kalau seandainya nanti seperti yang difatwakan, kalau memang Padang ini nanti mencekam, bisa saja Jumat tidak ada. Kenapa? Karena orang yang memakan bawang putih saja, kalau mulutnya bau, orang teraniaya, dilarang masuk masjid. Apalagi ini bawa virusnya corona lagi. Ya nah, bawa virus ke dalam, nggak boleh. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu ada tuntunan syariatnya. Bukan takut pada corona, tapi sidang jemaah belum siap menghadap Allah Subhanahu dan tidak mau menghadap Allah karena ceroboh. Ya nah, tidak mau menghadap Allah karena kasus sia-sia. Hidup itu mahal. Ya nah, mau mati karena corona, semua. Tapi kalau terjadi sabar, ya nah, syahid.